Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Halo, halo. Siang, Pak. Ya, Siang, Pak. kita akan segera mulai. Ya, terima kasih atas pertemuan pertama kali ini. Welcome. Ini adalah kelas bisnis internasional yang kita mulai 13.30 sampai jam 15.10. Ya. Saya akan menyampaikan beberapa pesan-pesan penting yang juga sudah saya tulis di chatting. Ya. Jadi saudara nanti bisa lihat di chatting. Nanti ada semua yang saya sampaikan. Ya. Tapi saya juga akan ulangi lagi di sini, ya, secara artinya verbal, secara pembicaraan supaya sebagai penekanan. Ya, pertama-tama nomor HP saya, berikut alamat email saya sudah saya sampaikan di chatting. Ya, jadi saudara bisa lihat nomor HP saya dan nomor email saya dan alamat email saya. Jika kalau perlu saudara bisa gunakan itu. Ya, itu yang pertama. Kedua, textbook. Textbook juga sudah saya masukkan, ya, nama textbook itu yaitu adalah di situ kita lihat bisnis internasional, ya, an Asian Perspective, karangan dari misalnya Charles Hill. Ya, Charles itu menulis dengan beberapa orang lagi, misalnya Chow Udaya Sangkar satu, ya, mereka dosen dari NUS, terus juga dari Chow Weho juga, ya, yang berasal dari NUS. Ya, ini ada semua. Kalau saudara bisa dapatkan buku original bagus sekali, edisi kedua. Tapi kalau tidak, saudara membutuhkan, ya, buku ini lewat e-book. Ini penting. Kenapa saya katakan penting? Karena untuk UTS maupun UAS, 80% soal-soal saya ambil dari bukunya Charles Hill ini. Ya, sehingga mau tidak mau saudara harus belajar dari buku itu, dan kemudian saudara juga bisa, ya, artinya bisa menjawab dengan baik dan benar. 20% sisanya untuk ujian UTS maupun UAS, ya, itu saya ambil dari catatan-catatan saya tiap hari kalau saya ketemu dengan saudara-saudara, ya, kita berdiskusikan. Ya, ini nanti saudara saya tolong dicatat, karena mau tidak mau nanti itulah yang menjadi bahan 20% ujian UTS maupun UAS. Paper, ya, kemungkinan terbesar mayoritas diambil juga dari, ya, bukunya, Charles Hill ini. Ya, jadi penting memiliki e-book tadi. Nah, terus bobot ujian juga ada di chatting. Untuk UTS bobot ujiannya adalah 30%. Untuk UAS, ya, bobot ujiannya 30%. Secara tugas paper bobotnya justru lebih tinggi, yaitu 40%. Jadi saya minta saudara-saudara betul-betul membuat tugas paper dengan, ya, artinya yang bermutu tinggi supaya bisa mendapatkan angka tinggi juga. Ya. Skema saya, schedule saya ada 4 studi kasus, ya, dalam kita menyelesaikan, ya, studi semester ini. 2 studi kasus, ya, itu dilakukan sebelum misalnya UTS. Setelah itu kita UTS, nah, kita lanjutkan lagi untuk UAS, dan nanti akan ada lagi 2, ya, studi kasus lagi, jadi total 4. Ini ingin saya sampaikan kepada saudara. Cuma 2 sebelum UTS dan 2 sebelum UAS, jadi 2 dan 2.
total 4 sama sekali. Ya, jadi cara kita membuat studi kasus ini tolong dicatat. Studi kasus pertama, ya, saya kira itu mengenai Walmart, ya, Walmart Chinese supplier, ya, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua ialah mengenai, ya, Regional, ya, Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Saya ulangin, Regional Comprehensive Economic Partnership. Ya. Ini merupakan perjanjian perdagangan regional yang sampai saat ini paling besar sedunia, lebih besar dari European Union. Ya. Kenapa begitu? Karena, ya, secara total ada kira-kira 30% penduduk dunia yang ikut dalam Regional Comprehensive Economic Partnership ini. Ya, total populasinya. Cina saja sudah 1,4 miliar, ya, belum yang lain-lain. Jadi besar sekali dari segi populasi. Dari segi nilai kurang lebih 27 triliun dolar nilainya. Ya, jadi sangat besar. Ya, terdiri dari, ya, negara-negara ASEAN 10 orang, termasuk Myanmar yang sekarang lagi kisruh ini. Saya tidak tahu Myanmar masih bisa ikut apa tidak, tapi nanti kita lihat perkembangannya. 10 negara ASEAN ditambah 5 negara non-ASEAN. Terdiri dari China, Jepang, Korea Selatan, kemudian New Zealand dan Australia. Ini baru ditandatangani, ya, sekitar tanggal, saya kira bulan November tahun 2020, ya, di Hanoi, kesepakatan ini di Vietnam. Nah, oleh karena itu penting buat saudara-saudara memahami betul artinya. Saudara sebutkan saja, ya, apa itu RCEP, siapa pelakunya, ya, kemudian juga berapa nilai ekonominya, kira-kira 27 triliun itu, ya, kemudian nilai total populasinya, segala macam, ya, apa keuntungannya buat Indonesia, manfaatnya apa. Nah, ini tidak ada di buku wajib. Tidak ada di buku wajib karena baru terjadi, baru ditandatangani November tahun lalu. Jadi belum ada satu textbook apapun yang sudah mengakomodir cerita mengenai Regional Economic Partnership. Ya, jadi saya minta saudara-saudara nanti cari bahan-bahannya, ya, dari media online, ya, atau media offline, media cetak dan sebagainya, untuk dibuatkan paper. Ya. Terus paper yang kedua, ya, adalah Walmart Chinese Supplier. Ya, itu diambil dari buku Charles Hill. Itu di chatting juga saya sebutkan berikut halaman bukunya itu, hingga saudara bisa ambil dari, ya, buku Charles Hill itu saja. Nah, ini adalah konten. Saya harap slide ini nampak di layar monitor Anda, di laptop Anda. Kelihatan apa tidak? Adolf Dian Jayadi ada? Ada, kelihatan ya. Irene Kalista ada? Ada, Pak. Ada, kelihatan ya. Andreas Antonius ada? Ada, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, bagus. Terima kasih. Ya, slide ini saya persiapkan, ya, oleh saya. Nama saya ada di sini, Profesor Nizam. Ya, biasanya disebut tuh Profesor Jim. Ya, tetapi, ya, bukan karya saya. Originalnya adalah dari McGraw-Hill. Saya dikasih oleh McGraw-Hill, coba saya modifikasi. Ya, saya sesuaikan, misalnya harus ada template untar dan sebagainya. Ini saya modifikasi, tapi aslinya adalah berasal dari McGraw-Hill. Ini harus saya declare, kalau tidak saya menjadi plagiat. Tidak boleh plagiat. Ya, kita lihat, ini adalah judul buku International Business. Ini bukan
yang ke-8, tapi yang kedua. Karena Charles Hill juga membuat buku International Business sendirian. Ini sudah ya, artinya sampai ke-9 edisi. Tapi dia menulis kemudian dengan ya, Wee Choo How, dan Udaya Sankar dari NUS, National University of Singapore. Itu perspektif ASEAN, an Asian perspective. Sama aja isinya sebenarnya. Aja kasus-kasusnya lebih banyak kasus Asia. Nah, ini yang saya gunakan sebagai dasar. Kita lihat ya, chapter 1 mengenai globalization. Ya, globalization ini merupakan ya, kata yang paling banyak diucapkan di kelas, ya, seminar, mengajar dosen, seperti saya mengajar, ya, juga di media, di paper, ya, di skripsi, ya, di tesis, di disertasi, ya, juga di misalnya pada ya, artinya jurnal-jurnal dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat itu apa sih yang itu globalisasi. Nah, sekarang ini the world is moving away. Ya, dunia sudah beranjak, beranjak keluar from self-contained national economies. Jadi sekarang dunia tidak lagi artinya ya, terdiri dari national economy saja, ya, tapi sudah lepas dari itu. Dunia sudah masuk kepada suatu integrated global economy system, sistem ekonomi global ya, yang semuanya interdependent dan terintegrasi. Ini adalah pengertian globalisasi. Ya, jadi globalisasi itu adalah shift pergerakan ya, ke arah ya, suatu ekonomi dunia yang terintegrasi dan interdependent. Terintegrasi artinya dia menyatu. Kedua, selain terintegrasi, dia interdependent. Ibaratnya orang berada dalam suatu pesawat terbang, ya, kalau ada pasien terkena pilek, nah nanti terkontaminasi seluruh ya, penumpang-penumpang itu bisa kena pilek juga. Ini yang terjadi sudah interdependent, tidak peduli duduk di kelas depan, ya, kelas bisnis atau di kelas kambing di belakang, kelas ekonomi, lewat air handling unit, sistem peredaran udara itu, AC dan udara, seluruh penumpang termasuk pilot bisa terkena karena berada dalam satu ya, pesawat yang sama, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau misalnya Amerika Serikat melakukan kegiatan ekonomi tertentu, Indonesia bisa terkena dampaknya. Ya, gara-gara Indonesia Amerika sudah bergabung ke dalam sistem globalisasi dunia dan sudah masuk ya, terintegrasi seperti itu. Ya, contoh ya, kalau ada masalah-masalah di Amerika ini, ya, rupiah bisa terkena, rupiah bisa jatuh nilainya, harganya, atau rupiah bisa naik. Sekarang ini karena Amerika lagi mengalami masalah, ya, habis Trump itu yang bikin kacau, ya, sehingga sekarang diserahkan ke tangan Joe Biden. Joe Biden setengah mati mengatur kembali negara Amerika. Ya, kenapa gitu? Karena Amerika juga mengalami masalah ya, yang disebut pandemi. Ya, oleh Donald Trump tidak diurusin pandemi itu. Sekarang masuk ke tangan Joe Biden. Ya, Joe Biden mesti membeli ya, begitu banyak jutaan dosis vaksin. Ya, dan kemudian juga ada melakukan vaksinasi, ada berapa puluh juta orang Amerika yang harus divaksinasi dalam waktu sangat singkat. Ya, ini masalah. Terus Joe Biden juga mesti memberikan stimulus. Dia sudah ajukan ke Senat, ke Kongres 1,9 triliun stimulus. Ya, nah, stimulus itu juga bisa mengandung satu hal, bisa membantu ekonomi memacu, tapi di lain pihak bisa menimbulkan inflasi. Ini Amerika, ya. Dan baru tadi pagi saya baca di Kompas tulisan dari Dr. Hatim Basri, bekas Menteri Keuangan di zaman SBY dulu. Bagus tulisannya, ya, mengenai apa dampak ekonomi di dunia ini dan apa ya, kaitannya kepada Indonesia. Jadi artinya ini adalah globalisasi.
Ya. Kita lihat apa yang terjadi di Jepang, apa yang terjadi di katakanlah di China. Ini dampaknya akan besar buat Indonesia. Makanya ada Regional Cooperative Economic Partnership yang juga bisa membantu Indonesia kalau Indonesia mampu. Jadi kata kuncinya ialah kemampuan itu. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Nah, pada hakikatnya kalau kita bicara globalisasi ada dua aspek menurut Hill. Saya ambilnya dari Hill nih, bukan dari saya sendiri tapi dari Hill. Menurut Charles Hill, pertama-tama adalah aspek market, pasar. Globalization of market. Jadi pasar itu harus terbuka. Makanya kita lihat ada deregulasi, ya. Pemerintah-pemerintah dunia membuka pasar mereka, ya, deregulasi, mereka bikin regulasi baru, ya, pasar harus terbuka, tidak boleh tertutup. Termasuk pasar Tiongkok dulu, yang begitu kaku, ya, yang tidak mungkin dimasuki oleh kapital dari luar negeri, ya, modal asing. Ternyata tahun 79, tahun 80 dibuka oleh Deng Xiaoping. Ya, pasar Tiongkok itu dibuka dengan mengundang modal asing masuk ke Tiongkok. Ya, jadi ini adalah the globalization of market. Kita juga harus membuka pasar. Pasar apa yang terbuka? Hampir semua pasar kita. Ya, pasar air minum. Ya, kita tidak bisa lagi hanya perusahaan air minum domestik nasional. Ya, di Jakarta saja ada dua. Ya, perusahaan dari Inggris, Thames Pamjaya, ya, itu adalah investor untuk air minum di Jakarta. Yang kedua, ya, adalah dari Prancis, ya, perusahaan air minum Prancis di sini. Jadi ada Thames, ada yang kedua saya lupa namanya. Jadi pasar air minum Jakarta dibuka demi masuknya, ya, pasar perusahaan air minum dunia. Ya. Ini adalah namanya globalization of market. Pasar dibuka. Kalau ada hambatan, hambatannya diterobos. Dibikin regulasi baru. Makanya namanya deregulasi. Ya, kita tidak lagi bicara satu pasar nasional. Karena pasar-pasar nasional ini, pasar Jepang, ya, pasar Indonesia, pasar Singapura, pasar Jerman sudah hilang. Ya, sudah menyatu menjadi suatu pasar global. Ya, pasar global yang besar potensinya. Sekarang kita bahas, kita bicara mengenai global market, pasar global. Tidak lagi pasar individual seperti dulu, tradisional, nasional, ya, tidak lagi ada. Sekarang pasar itu sudah lenyap satu demi satu, menyatu menjadi suatu pasar global yang besar sekali. Ya, itu adalah, ya, global market. Kenapa bisa terjadi? Ya, dan apa pemicunya, apa pemacunya? Ya, yaitu trade barriers, hambatan perdagangan makin, ya, dilarang. Menurut ketentuan WTO, hambatan perdagangan trade barriers itu seperti biaya masuk harus dikurangin. Ya, menurut ketentuan WTO, biaya masuk harus 0%. Kalau belum bisa 5%. Kalau masih belum bisa juga maksimal 10%, tidak boleh lebih. Jadi ketika Donald Trump mengenakan biaya masuk 30% untuk baja steel dari China, aluminium dari China, itu sudah melanggar ketentuan WTO. Nah, sehingga ketika Trump menjelang berakhir, WTO sudah mengeluarkan keputusan menghukum Amerika karena, ya, menetapkan biaya masuk 30% buat baja maupun aluminium dari Cina. Ini melanggar peraturan WTO, tidak boleh. Paling tinggi hanya 10%. Jadi trade barriers berkurang, ya, kemudian menyatunya consumer taste and preference, ya, menyatu bersatu itu. Ya, hingga tidak ada lagi perbedaan. Apa artinya? Misalnya Coca-Cola sebagai produk, apakah dia orang China, ya, apakah dia orang Arab, apakah dia orang Jepang, ya, apakah dia orang Amerika, ya, apakah dia orang Australia, semuanya suka minum Coca-Cola.
Ya, jadi menyatu itu, bersatu preferensi. Tidak ada ya, di dunia ini orang yang begitu saja menolak Coca-Cola. Kedua, misalnya ada film James Bond 007 yang baru, ya, mulai di screen sebenarnya mesti April tahun lalu, tapi tertunda karena pandemi. Ya akhirnya ditunda menjadi Oktober 2020. Ternyata tidak terjadi. Ditunda lagi, saya nggak tahu sampai kapan. Karena ketika pandemi bioskop sepi, jadi nanti ya James Bond 007 itu ya, sedikit yang nonton, jadi tidak mencapai target sasaran, bisa rugi produksi film itu. Nah, misalnya bisa pandemi berakhir, saya kira paling cepat kuartal ketiga tahun 2001, setelah vaksin di sana sini bermanfaat, berguna untuk membuat kekebalan, jadi orang berani ke bioskop dan sebagainya. Nah, sekiranya dibuka launching di London, pasti juga orang ya, di New York, di LA, di San Francisco ya, juga mau menonton 007. Demikian juga di Paris, di Tokyo, di Hong Kong, dan pasti di Jakarta dan di Australia. Karena ada kesamaan, ya, artinya preferensi tadi. Orang di banyak negara, termasuk saya, senang melihat film 007 itu. Nah, ini kesamaan preferensi tadi. Tidak ada yang beda. Consumer taste and preference. Ya, dan perusahaan ya, ready untuk menawarkan ya, produk-produk seperti itu. Itu yang pertama aspeknya market, pasar. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya kasih waktu 2 menit untuk bertanya. Kalau tidak ada, kita teruskan. Aspek pertama, globalization of production. Globalization of market. Aspek kedua adalah globalization of production. Ya, artinya globalisasi produksi. Jadi sekarang ini ya, perusahaan bisa men-sourcing barang dan jasa ya, dari mana saja di dunia. Asal memenuhi persyaratan yaitu lebih ekonomis. Lebih ekonomis dari apa? Dari faktor produksinya. Apa tuh faktor produksi? Ya, tanah, upah buruh, harga mesin, ya, bahan baku dan sebagainya. Misalnya, jadi kita tidak perlu bikin di pabrik kita sendiri. Saya pabrik Nike, saya ke Indonesia, ya, saya pergi saja ke produsen sepatu Lik, ya, yaitu Berka Group. Di situ ada Ibu Sri Hartati, ada Pak Pomurdaya, pemilik dari Berka. Jadi saya Nike, saya bicara sama mereka. Ya, saya pesan sepatu Nike, ya, dibikin di pabrik Anda berdua. Ya, spesifikasinya begini. Jumlahnya katakan 500.000 pasang. Ya, tapi kualitas terjaga. Karena kualitas saya Nike akan kontrol sendiri. Ya, nah kalau setuju segala tidak tekan kontrak. Jadi Nike tahu-tahu bisa dapat sepatu Nike tanpa punya pabrik di Jakarta. Itu namanya outsourcing. Nike sekarang ini sudah tidak punya lagi pabrik di dunia. Tidak ada lagi, termasuk di Amerika sendiri pabriknya sudah tutup. Tidak perlu ada pabrik-pabrik begitu. Kenapa tidak perlu? Karena mereka cukup outsourcing saja. Ya. Seperti dia datang ke Berka, dia bikin. Nah, seluruh dunia ada kira-kira 57 sentra produksi. Di Amerika Latin, di Bangladesh, Pakistan, ya, dan di China dan lain-lain. Di Vietnam. Jadi Nike tidak pernah punya pabrik lagi dimanapun juga, tapi mampu membuat sepatu Nike. Dengan memanfaatkan itu. Yaitu apa? Faktor upah buruh. Upah buruh Indonesia murah sekali. Tanah Indonesia murah sekali. Jadi faktor ekonomis tadi yang lebih murah membuat pabrik, ya, artinya produksi tidak perlu dibikin di negara asal. Di mana saja boleh. Asal lebih ekonomis. Ini yang dua aspek itu.
aspek buka pasar, aspek bikin di mana saja, asal ekonomis. Dengan demikian, kalau dibikin outsourcing, perusahaan bisa, ya, artinya menurunkan overall cost structure. Biaya produksi mereka bisa diturunkan. Ya. Sedangkan kualitas tetap dijaga. Karena misalnya Nike itu tidak mau sampai kualitasnya rusak, Nike akan bertanggung jawab kalau sampai itu terjadi. Jadi tetap dia menjaga. Ini jadi dua aspek, ya, yang menurut Charles Hill, kalau kita bicara globalisasi. Aspek pertama globalisasi pasar, aspek kedua globalisasi produksi. Nah, selain itu, ya, ada yang disebut global institution, institusi global. Nah, ini yang menjadi pelopor, pendorong. Ya, ini yang menjadi ujung tombak, ya, perlakuan sehingga akhirnya market bisa ditembus. Ya, tadinya market artinya berkeras, tidak mau buka pasar. Nah, kemudian datanglah, ya, institusi-institusi ini. Apa itu? Dulu namanya GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Itu didirikan tahun 1946. Ya, berubah sebagaimana kesepakatan Marrakesh, Uruguay Round, ya, di kota Marrakesh ditandatangani kesepakatan itu, makanya namanya kesepakatan Marrakesh, Marrakesh Accord, ya, di Maroko itu, ibu kota Maroko adalah Marrakesh. Ini ditandatangani bahwa mulai 1 Januari 1995 GATT dibubarkan dan diganti dengan WTO, World Trade Organization. Ini yang merupakan polisi dunia terhadap perdagangan internasional. Jadi sama, kalau bidang politik keamanan kita memiliki PBB, nah di bidang perdagangan dunia kita memiliki yang namanya WTO. Mereka menjadi polisi dunia. Nah, sekarang berfungsi. Nah, ini juga menjadi ujung tombak, ya, yang akan membuka pasar, memaksa kita. Kemudian International Monetary Fund. Ini juga tahun 1946, ya, didirikan. Jadi didirikan World Bank juga didirikan tahun 1996. Ya. Nah, artinya pada tahun 1996 itu ada kesepakatan, ya, ketika mereka, ya, kumpul-kumpul di Amerika Serikat di satu resort, ya, di situ dirumuskan oleh negara-negara yang baru menang Perang Dunia Kedua. Oh, kita mesti bentuk World Bank, ya, International Bank for Reconstruction, ya, and Development, IBRD, singkatannya World Bank, Bank Dunia. Kedua, mereka ciptakan International Monetary Fund, ini satu lembaga yang mengatur keuangan internasional, terutama nilai tukar mata uang dan sebagainya, supaya ada kestabilan. Kalau tidak nanti masuk Perang Dunia Ketiga lagi. Nah, yang ketiga mereka membuat International Trade Organization, tapi gagal karena Amerika menolak. Suka atau tidak suka, kalau kita bicara, ya, arti perjanjian internasional, kalau Amerika tidak ikut biasanya batal. Jadi ITO itu batal. Ya, sementara dibuat General Agreement on Tariff and Trade yang tidak punya kuku apa-apa. Sampai kesepakatan Marrakesh menentukan bahwa tanggal 1 Januari 1995 GATT dibubarkan dan diubah menjadi WTO. Ini statusnya sama dengan PBB. Hanya kalau PBB itu adalah di bidang politik dan keamanan, kalau WTO itu di bidang perdagangan internasional. Jadi punya kekuasaan, ya, untuk memaksa negara-negara anggota kalau misalnya melanggar dari itu. Ya. Itu namanya kesepakatan, ya, di Amerika ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah ini, ya, yang dilakukan oleh Global Institution. Apa itu misalnya WTO? Ya, memberikan kebijakan mengenai World Trading System.
Artinya apa? Salah satu hambatan perdagangan, trade restriction tidak boleh. Kuota-kuota tidak boleh lagi. Ya, kemudian biaya masuk tidak boleh tinggi. Kalau bisa 0% import duty. Kalau belum bisa 5%. Kalau belum bisa juga 10%. Tapi tidak lebih dari 10%. Zaman Pak Harto itu kalau import biaya masuk dari barang kimia bisa 40 sampai 60%. Tinggi sekali untuk melindungi industri teman-temannya yang ada di dalam negeri ini, kroni-kroninya. Ya. Juga kalau import mobil build up dilarang, dibuka kecuali ada event internasional, KTT dan sebagainya. Kalau tidak boleh. Nah, jadi kalau ada Toyota mau ekspor Corolla, tidak boleh dalam bentuk CKD, ya, tidak boleh dalam bentuk, ya, artinya build up, harus dibongkar per satu mobil dimasuki dalam satu peti, ya, berantakan. Nah, peti itu dikirim ke Indonesia dalam kondisi CKD, completely knockdown, jadi dibongkar. Nanti peti itu sampai di Jakarta oleh Toyota, dibawa ke assembling plant Toyota Astra. Nah, petinya dibongkar, di assembling, jadi lagi mobil Corolla. Nah, itu namanya assembling. Ya, mobil-mobil assembling itu boleh diedarkan di Indonesia. Itu di zaman Soeharto. Tidak boleh ada import build up. Tidak seperti sekarang. Sudah dicabut oleh WTO, jadi boleh-boleh saja. Kita lihat misalnya ada Alphard, ya, kita lihat Lamborghini, kita lihat Ferrari, ya, kita lihat Maserati, Bugatti, ya, Rolls Royce, semuanya beredar di Indonesia dalam keadaan build up. Nah, dulu zaman Soeharto dilarang, sekarang tidak boleh melarang-larang lagi. Jadi ada polisi kebijakan dari WTO itu, World Trade Organization, dan semua negara anggota harus mentaati peraturan-peraturan itu. Kalau ada yang melanggar, maka nanti bisa dilaporkan ke WTO dan disidangkan. Ya, akibatnya apa? Siapa yang menang, siapa yang kalah. Karena globalisasi adalah sistem kapitalisme. Ya, siapa yang kuat dia menang. Saudara kalau pergi ke ITC Mangga 2, saudara lihat, itu sebelum pandemi, sekarang saya nggak tahu lagi. Saudara lihat tekstil dan produk tekstil yang ada, garment, itu sebagian terbesar adalah buatan China. Ya, karena China bisa bikin baju apa dengan kualitas yang lumayan, tapi harganya minta ampun murahnya. Dan nggak bisa kita lawan itu. Kita tidak bisa naikkan garment dari China, kita kasih biaya masuk tinggi, ya, supaya tidak masuk lagi. Nanti China marah sama kita. Dia laporkan kita ke WTO. Indonesia mendiskriminasi tekstil saya, garment saya. Ya, untuk garment dari China diberikan biaya masuk tinggi. Nah, China marah. Nah, nanti WTO, karena China member dari WTO, ini China berhak marah. Nah, ketika di sidang dilihat bukti-buktinya mana, kalau betul tuduhan China bahwa kita mendiskriminasi, kita bisa dihukum. Nah, itu prinsip WTO sekarang. Ya, kemudian International Monetary Fund, ya, nah, itu juga mengatur nilai mata uang, bahwa sekarang ini $1 14.000 kurang lebih, ya, rupiah itu diatur, ya, oleh satu tatanan internasional, lembaga keuangan internasional yang namanya International Monetary Fund atau IMF. Tidak bisa sembarangan saja. Ya, kenapa $1 Singapura menjadi kurang lebih 10.000? Itu ada catatannya di IMF. Yang ketiga adalah World Bank. Ya, World Bank itu memiliki, ya, program perkembangan ekonomi, ya, International Bank of, ya, Reconstruction and Settlement, ya, IBRD. Nah, ketika World Bank dibentuk tahun 1946, ya, tugas utamanya membangun Eropa. Itu Perang Dunia baru berakhir, 45, Eropa hancur, jadi mesti dibangun kembali, perlu dana besar, makanya dibangun World Bank atau Bank Dunia. Ya, ada Marshall Plan segala macam, ya, semua uang tumplek, ya, Eropa bisa membangun kembali.
rumah-rumah, apartemen, pabrik itu dibangun dengan dana Bank Dunia ditambah dengan Marshall Plan. Ini Marshall Plan adalah Menteri Luar Negeri Amerika, Jenderal Marshall, yang bisa mengumpulkan dana untuk pembangunan Eropa lagi gitu ya. Ketika Eropa sudah selesai, jadi Bank Dunia membangun lagi siapa saja. Ya, bisa Afrika, bisa Asia. Mulanya hanya Eropa. Nah, kemudian ada PBB. Ini PBB tugasnya mempertahankan peace dan security, keamanan, dan juga misalnya perdamaian dunia. PBB bisa merekrut tentara, pasukan PBB, tapi dia di bidang keamanan dan security, bidang politik. Nah, yang lainnya adalah di bidang keuangan atau ekonomi. Ini dibentuk di Amerika ketika itu. Apa menjadi driver dari globalization? Kenapa memicu globalisasi? Yang tadi saya katakan, the decline in barriers. Barriers itu hambatan dihilangkan, berangsur-angsur. Regional Comprehensive Economic Partnership juga bertujuan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan supaya terdapat free flow of goods. Jadi arus perdagangan yang bebas untuk barang dan juga service, dan juga modal yang mulai muncul ketika pada akhir Perang Dunia Kedua. Itu trade barrier berkurang. Kenapa jadi globalisasi bisa marak? Kedua, adanya IT, technological change, artinya internet dan memudahkan globalisasi. Karena lewat IT kita bisa mengakses banyak sekali. Dulu-dulu kita tidak mampu. Ini adalah drivers dari globalization. Artinya penurunan hambatan perdagangan dan perkembangan dari IT. Ini beberapa declining trade and investment barriers. Dari mulai 21% tahun 1913 Perancis, karena 3,9. Jadi kalau saudara lihat, semua sudah harus turun. Tidak bisa lagi seperti dulu. Kalau bisa 0%, kalau nggak bisa 5%. Nah, tahun 2008 saja rata-rata, artinya di sini sudah menjadi 5%. Hambatan perdagangan tarifnya. Nah, buat perusahaan apa artinya ini? Artinya barriers yang lebih rendah sehingga perusahaan dapat melihat dunia bukan sebagai single country, karena mereka sudah melihat dunia sebagai optimal. Katakanlah Nike mau ekspansi, dia perlu punya pabrik, dia bikin saja di tempatnya, artinya grup dari Po Chiguan itu, Purdaya Po dan Ibu Siti Hartarti, Purdaya. Dia tinggal datang ke mereka grup, atur, bikin perjanjian, jadi. Juga technological change, berarti lower transportation cost. Firm bisa disperse production to economic geographically separate location. Nike pergi ke Myanmar, dia bikin sepatu di Myanmar. Dia bisa bikin sepatu juga di Bangladesh. Semua itu dia kumpulkan. Tapi quality harus sama. Low cost transportation. Dengan banyaknya penerbangan, kita lihat adanya kapal-kapal kargo kontainer, wah sekali angkut bisa ribuan kontainer. Jadi ongkos lebih murah. Nah, terus juga demografi berubah. Karena demographic of the world 30 tahun terakhir juga berubah. Both output and both trade picture. Foreign direct investment picture. Dulu foreign direct investment itu pada awal-awalnya itu dilakukan oleh Amerika dan Eropa dan Jepang. Sekarang tidak lagi. Sekarang Amerika juga menjadi di bawah Donald Trump menjadi bangkrut ekonominya, tidak bisa invest di luar. Jepang kena resesi terus-menerus. Uni Eropa, apalagi Uni Eropa ada program Brexit, British exit. Nah, sekarang juga ekonominya menjadi kacau juga ini. Karena ketika
Inggris Raya keluar, ya, Inggris Raya punya kekuatan ekonomi cukup tinggi. Ketika mereka keluar, tidak mungkin mereka bisa digantikan oleh yang mana-mana, ya. Berat sekali. Jadi ada perubahan-perubahan seperti ini. Nah, kita lihat Tiongkok juga sekarang sudah punya duit kontan 1,3 triliun. Ya. Jadi, bukan 1,3 triliun, 3,5 triliun dolar. 3,5 triliun. Di mana 1,3 triliun dia belanjakan, dia gunakan untuk membeli surat utang Amerika. Jadi Amerika tidak gampang-gampang berani melawan Tiongkok karena surat utang Amerika 1,3 triliun dipegang oleh Tiongkok. Jadi kalau ini dilepas, Amerika bisa kalahkan. Ya, ekonomi Amerika bisa kacau. Tapi Tiongkok juga tidak mau bikin ekonomi Amerika kacau. Ya, berarti harga, ya, dari misalnya, ya, T-bond, ya, T-bill dari Amerika itu bisa merosot turun. Dan dia pegangin aja. Dan menurut saya tidak mungkin Amerika berani melawan, ya, China terang-terangan. Kalau bercanda-bercanda bisa, kalau terang-terangan tidak bisa. Nah, tahun 60 Amerika Serikat 40% dari kegiatan ekonomi dunia. Sekarang hanya 20%, 2008 hanya 20%. Sekarang lebih rendah lagi. Apa di tangan Donald Trump, ya, yang kacau balau. Kita lihat output dan World Trade Changes, ya, setelah kesepakatan Bretton Woods. Ya. Nah, dulu foreign direct investment, ya, penanaman modal tahun 60 Amerika adalah 2/3. Ya. Tahun 2008 hanya less than 1/5, ya, hanya 1/5. Sekarang lebih rendah lagi. Ya. Saya kira sekarang susah buat Amerika menanam modal, ya, karena kelakuan dari Trump itu. Ya, akhirnya Amerika makin lama makin merosot. Nah, kebanyakan pelakunya adalah namanya multinational enterprise atau MNE. Jadi kalau ada istilah MNE, ya, multinational enterprise, ini adalah kegiatan ekonomi perusahaan-perusahaan yang aktif di lebih dari 2 negara. Dinamakan MNE atau MNC, multinational corporation. Ya. Ini adalah istilah-istilah yang penting buat saudara. Nah, sekarang banyak negara-negara komunis di dunia, di Eropa dan di Asia, sekarang sudah tidak lagi komunis, sudah demokratik, ya, dan juga menganut ekonomi pasar bebas, free market economy. Ya, jadi sekarang semuanya boleh dikatakan menerapkan pasar ekonomi kapitalis, hanya dengan versi yang berubah-berubah. Kalau Tiongkok itu, ya, ekonomi kapitalisnya namanya state capitalism. Kapitalis tapi negara yang mengendalikan. Kalau Eropa, Jepang dan Amerika bukan di state capitalism, ya. Kapitalisme oleh orang perorangan swasta, perusahaan Johnson & Johnson, Pfizer, ya, Astra. Nah, itu adalah Seneca, itu adalah perusahaan swasta tapi kapitalis. Kalau di China biasanya yang kapitalis adalah perusahaan negara, ya, state-owned enterprise. Ini perbedaannya. Nah, ini banyak sekali perbedaan. Nah, kita lihat bagaimana 21st century look. Ya, nah, abad ke-21, the world is moving toward a more global economic system. Nah, ini ketika datang Donald Trump, ini diterabas. Ya, diterabas, Trump menerapkan kembali, ya, America First. Jadi semacam, ya, zaman dulu, ekonomi zaman dulu. Ya, jadi dikatakan oleh Hill, globalization is not inevitable. Bukan artinya tidak mungkin dihindarkan. Ini karena ada kelihatan, ya, retreat, mundur ke liberal ekonomi ideologi dan rasio. Sama, ya, Amerika di bawah Trump juga tidak mau menerapkan globalisasi lagi. Karena ada risikonya buat mereka kalah. Muncul financial crisis, ya, tahun 98 di sini. Terus tahun 2008 subprime mortgage. Jadi krisis-krisis ekonomi itu terus muncul, ya, di situ terjadi.
Nah, tentu ada yang pro, ada yang kontra, biasa. Ya, muncul juga anti globalization. Ya, pasang naik dari demo-demo anti globalisasi terjadi di mana-mana di dunia. Ya, karena dianggap tidak memberikan manfaat. Nah, kalau menurut kritik-kritik, ya, failing barriers to trade, destroying manufacturing jobs in advanced countries. Nah, ini yang diadut oleh Trump. Dia bilang karena kalau saya Amerika ikuti globalisasi, ya, buruh Amerika kehilangan kesempatan, ya, jobnya lenyap. Karena produksi dialihkan ke Cina, produksi dialihkan ke Indonesia, dialihkan ke Thailand, ya, ke Malaysia, ya, ke Vietnam. Akhirnya buruh Amerika nggak punya tempat kerja lagi. Ya, ini yang dikatakan oleh pendukung-pendukung anti globalisasi, termasuk Donald Trump. Yang mana yang benar, yang mana yang salah, ya, kita tidak tahu. Kita lihat perkembangannya saja. Kita lihat kritik, ya, mengatakan, ya, labor policy environment terpengaruh, ya, karena pasti, ya, perjanjian-perjanjian itu menyebabkan buruh-buruh di Amerika kehilangan jobnya, pada pindah pabrik-pabrik ke luar negeri. Dan juga globalisasi mempengaruhi, ya, national sovereignty, seolah-olah, ya, artinya kewibawaan, ya, kekuasaan pemerintah di negara-negara ini hilang, ya, gara-gara apa? Gara-gara, ya, modal asing masuk. Katakanlah ketika Freeport dulu, ya, pemerintah Indonesia kelihatannya tidak berdaya menghadapi Freeport, ya, seolah-olah karena kehilangan wibawa, kalah oleh, ya, Freeport tadi. Ini yang tidak disukai dari globalisasi. Adanya gap, ya, antara negara yang kaya dan negara yang miskin. Kalau yang mampu, ya, mengikuti gelombang globalisasi, dia menjadi kaya sekali. Misalnya Tiongkok tadi. Tiongkok bisa menjadi kekuatan ekonomi dalam waktu singkat, nomor 2 sedunia dengan kurang lebih 13,5 triliun. Amerika kurang lebih 19 triliun. Ya, jadi Tiongkok termasuk yang mampu mendapatkan manfaat dari globalisasi. Ya, makanya dia menjadi kaya. Nah, ada yang tidak suka, ada yang malah menjadi miskin, tidak bisa maju, ya, protes. Nah, terus marketplace juga, ya, artinya pasti global marketplace tadi, ya, berpengaruh kepada para manajer. Karena tiap bisnis adalah berbeda-beda. Ya, kita lihat di sini converting money into different currency. Banyak sekali, artinya manajer itu mesti menguasai peraturan-peraturan. Ya, bagaimana mengenai, ya, artinya nilai tukar, ya, pajak-pajak dan sebagainya. Saya kira itu saja sementara untuk hari ini, kecuali ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, nanti kita mulai dengan absensi. Ya. Saya ulangin absensi itu, kalau 3 kali saya panggil, ya, tidak menjawab iya, segera saya coret. Suka tidak suka saya mesti coret. Ya, jadi mau tidak mau harus saya coret. Ya. Tidak ada, ya, artinya kejam atau tidak kejam, karena peraturan UNTAR harus dilaksanakan. Ada pertanyaan mengenai tadi itu? Nah, rekaman saya juga bisa dilihat di YouTube, ya. Di YouTube itu Wiryawan Education. Kalau saudara akses Wiryawan Education, nanti ada kuliah-kuliah yang bergantung dari temanya. Tapi persis sama, karena merupakan rekaman dari pembicaraan kita nanti, ya, dari ada dilakukan. Ada? Kalau nggak ada, langsung kita absensi, ya. Nah, setelah ini saya masih harus lapor ke Lintar gitu. Ya, jadi saya absen, siap-siap. Maaf Pak. Ya. Tiap. Kenapa? Oh, ya ada foto bukunya Pak. Soalnya saya cari di internet, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Kalau yang Inggris warna putih. Ya. Bukan Pak bukunya. Agak keputih-putihan. Agak keputih-putihan. Kalau yang Indonesia isinya sama nggak Pak? Enggak, lain, karena terjemahannya ngawur itu. Nanti kalau Terjemahannya ngawur ya? ngawur, nanti menjawabnya ngawur di ujian, ya. Jadi pakai yang bahasa Inggris saja. Ya. Oke.
Oke, good question. Ya, saya kira kita akhiri saja pertemuan sore ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan perhatian saudara-saudara sekalian. Sampai ketemu ya. Jangan lupa dibaca chatting-chatting itu. Ya. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Selamat sore. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.